Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Zainani, NIM 1812157. Saya dari kelas PAIB semester 6. Di sini saya akan menjelaskan materi dari mata pelajaran pendidikan soft skill untuk memenuhi tugas ulangan akhir semester UAS dari mata pelajaran pendidikan soft skill. Dosen pengampu Ibu Herlina Pratiwi. Di sini saya akan membahas tentang time management. Apa sih time management itu? Nah, di sini kita akan membahasnya bersama-sama. Yang pertama, pengertian time management. Di sini pengertian time management adalah dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, time adalah seluruh rangkaian saat ketika proses, perbuatan atau keadaan berada atau berlangsung. Pengertian manajemen dalam bahasa Inggris yaitu manajemen berasal dari kata to manage yang berarti mengurus, mengatur, melaksanakan dan mengelola. Dari pengertian tadi dapat disimpulkan bahwa time management adalah perencanaan, pengelolaan, penggerakan dan pengawasan terhadap waktu agar penggunaan waktu menjadi efisien dan efektif. Selanjutnya, aspek-aspek dalam time management. Yang pertama, menetapkan tujuan. Yang kedua, menyusun prioritas. Yang ketiga, menyusun jadwal. Yang keempat, bersikap asertif. Dan yang kelima, menghindari penundaan. Keenam, meminimumkan waktu yang terbuang. Menurut teori Sunfield 2014 mengemukakan aspek-aspek manajemen waktu mencakup hal sebagai berikut. Yang pertama, adanya perencanaan. Yang kedua, menetapkan prioritas. Yang ketiga, melakukan delegasi. Dan yang keempat, disiplin diri. Faktor-faktor yang mempengaruhi time management. Yang pertama, pengaturan diri. Maksud dari pengaturan diri adalah kita mampu mendisiplinkan diri kita sendiri. Bagaimana caranya kita mengatur waktu diri kita sendiri. Yang kedua, motivasi. Nah, ketika akan melakukan time management dibutuhkan motivasi, semangat supaya kita semangat menjalankan time management tersebut. Selanjutnya ketiga adalah pencapaian tujuan. Nah, dalam time management ini kita disuruh atau diberlakukan pengaturan waktu untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, tujuannya kita membuat time management ini apa? Ya kan? Untuk mencapai tujuan tertentu yang kita inginkan. Misalkan contoh, kita ingin lulus dalam seleksi ujian masuk ke perguruan tinggi. Nah, kita atur tuh time management kita dari bangun tidur, kegiatannya apa, belajar kah atau bimbel kah dan lain sebagainya gitu. Selanjutnya, selain itu menurut Janti dalam Lutfiana 2010 mengemukakan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi manajemen waktu. Yang pertama, adanya target yang jelas. Nah, seperti yang telah disampaikan oleh saya tadi, kita dalam mengatur time management ini harus ada target yang kita ingin tempuh. Contoh, misalnya kita ingin membeli sesuatu barang atau membeli HP. Nah, time management kita yang pertama, kita harus hemat, menabung ya kan, sehari misalkan menabung 5.000 atau 10.000 kita kumpulkan dalam kurun waktu 1 bulan. Nah, dengan time management yang bagus, mungkin barang tersebut bisa kita beli. Adanya prioritas kerja. Nah, prioritas kerja ini ya kan kita susun ya apa-apa saja yang harus kita lakukan di dalam time management tersebut. Terus selanjutnya penundaan pekerjaan. Nah, penundaan pekerjaan yang dimaksud adalah hal-hal yang di luar dari time management ya, yang dapat membuat sesuatu menjadi boros. Pendelegasian tugas. Nah, pendelegasian tugas ini kita harus benar-benar komitmen dan konsisten di dalam melakukan time management. Jangan hari Senin misalkan kita melakukan time management, Selasanya kita melakukan time management. Jadi harus benar-benar komitmen. Penataan ruang kerja. Nah, ruang kerja di sini misalkan kita bisa catat di kertas
atau di HP tentang time management kita. Nah, di sini tujuan dan manfaat time management. Yang pertama, dapat meningkatkan keteraturan hidup, percaya diri, dan disiplin. Nah, tentu saja ya, time management ini tujuannya untuk meningkatkan keteraturan hidup. Jadi hidup kita menjadi teratur, disiplin, dan juga terarah. Terus percaya diri. Percaya diri ini meningkatkan juga kualitas dari rasa percaya diri kita. Jadi hidup kita itu terarah, ya, tidak terombang-ambing dalam hal-hal yang sia-sia. Yang kedua, dapat meningkatkan kualitas kehidupan di luar jam kerja. Nah, jadi kita dapat memanfaatkan waktu luang menjadi waktu yang bermanfaat. Tidak kita gunakan waktu tersebut secara sia-sia ataupun mubazir. Kita manfaatkan waktu tersebut untuk membaca buku, membaca Quran, hal-hal yang dapat menambah wawasan atau pengetahuan kita. Yang ketiga, dapat meningkatkan penghasilan gaji pada tiap individu. Nah, kalau time management dalam dunia pekerjaan, nah time management ini kita gunakan untuk meningkatkan kualitas kinerja kerja kita. Jadi untuk menambah, misalkan dalam waktu luang kita bisa gunakan untuk bisnis online, ya kan? Waktu luang kita gunakan untuk usaha online misalnya, seperti itu. Yang keempat, dapat meningkatkan kepuasan kerja pada individu. Nah, tentu saja ya, dalam time management ini bisa kita rasakan sendiri manfaatnya ketika kita mengelola atau mengatur waktu kita sendiri, untuk menghasilkan sesuatu yang kita inginkan. Jadi kita kelola waktu kita dengan sebaik mungkin. Selanjutnya, dapat mengurangi kesalahan yang dibuat dalam pekerjaan. Nah, dalam time management ini kan kita susun tuh, kita tulis, ya kan, pengelolaan waktu, ya kan, apa aktivitas kita tulis nih, apa saja, mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi. Nah, sehingga ketika kita lupa atau melakukan kesalahan, kita ingat tuh catatan tersebut. Jadi kita punyai catatan tersendiri, baik itu di buku maupun di handphone atau di kertas karton, kita tempel gitu, ya kan, di dinding kamar kita. Terus dapat mengurangi jumlah krisis yang dihadapi individu. Nah, jumlah krisis yang dimaksud di sini adalah ketika kita mendapatkan waktu yang luang, kita bisa memanfaatkan dengan sebaik mungkin. Nah, menurunnya tingkat stres pada individu. Nah, jadi ketika kita sudah mempunyai jadwal yang telah kita tentukan dan telah kita tulis, yang kita manage dengan sebaik mungkin, nah, jadi kita hanya terfokus dengan aktivitas tersebut. Nah, jadi aktivitas kita sudah kita jadwalin nih, waktu sekian kita harus melakukan apa. Misalkan pagi-pagi kita sarapan, habis itu kita beraktivitas, selanjutnya siang hari kita melakukan istirahat atau enggak tidur siang, habis itu bangun tidur kita melakukan sholat atau tadarus, membaca buku. Nah, malamnya kita gunakan untuk istirahat dan membaca buku lagi, misalkan seperti itu. Jadi kita tidak stres gitu, tidak mempunyai kehidupan yang terombang-ambing gitu. Selanjutnya, dapat menyelesaikan lebih banyak pekerjaan dan diperolehnya prestasi kerja yang baik. Nah, dengan time management ini kita mempunyai target dan tujuan yang telah kita tetapkan sendiri di dalam time management tersebut. Nah, dalam time management tersebut kita atur pencapaian yang ingin kita raih dengan membuat jadwal yang dapat meningkatkan kualitas hidup kita. Nah, nanti di sini saya akan menyampaikan sebuah video animasi yang dapat teman-teman simak tentang penerapan dari time management tersebut. Tiga tahap mudah dalam mengatur waktu. Apakah kamu pernah merasa mengerjakan banyak hal, namun ternyata kamu tidak menyelesaikan apapun dalam daftar yang harus kamu kerjakan? Terdapat 3 tahap yang dapat kamu lakukan untuk mengatur waktumu. Pertama, catat. Catatlah seluruh kegiatan atau pekerjaanmu untuk esok hari disertai dengan keterangan waktu yang jelas dan sudah kamu perhitungkan lama pengerjaannya.
Tulislah semua kegiatan dari bangun tidur hingga kamu akan tidur lagi. Jadwalmu kamu bisa catat di buku catatan atau di dalam smartphone-mu. 2. Analisis. Lakukan analisis jadwal pada hari aktivitasmu di hari itu. Berilah tanda pada setiap kegiatan yang menurut kamu tidak produktif. Misalnya, kamu memberi tanda pada 5 kegiatan yang paling banyak membuang waktumu sia-sia. Jujurlah pada dirimu mengenai jenis kegiatan yang menghabiskan waktu terlalu banyak waktu. Misalnya, kamu menghabiskan setengah jam hanya untuk berbincang dengan teman pada saat jam kerja, atau kamu menggunakan 45 menit waktumu hanya untuk menggunakan media sosial. Jika kamu mampu mengatur waktumu di tempat kerja, tentu dapat mengurangi stres dan beban kerjamu. Begitu juga pada aktivitasmu di luar tempat kerja. 3. Merubah. Setelah kamu mengetahui 2 langkah sebelumnya, sekarang saatnya kamu untuk memulai membuat daftar kegiatanmu dengan perhitungan waktu yang tepat. Tentukan mana kegiatan yang menjadi prioritas atau perlu diutamakan terlebih dahulu. Kesampingkan hal-hal yang kurang berguna. Tentu hal itu juga dapat menghemat waktumu kan? Cobalah selama seminggu tips ini ya. Akhir minggu kamu akan merasakan peningkatanmu dalam mengatur waktu. Setelah itu, lanjutkanlah kebiasaan baikmu dalam mengatur waktu. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.